Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Asni Abdiana dengan NIM 24080860092 dari kelas pendidikan biologi 3D, ingin menjelaskan tentang materi dunia mikroba. Yang pertama ada konseptualisasi mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang organisme yang bersifat mikroskopis. Mikrobiologi ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 kelompok mikroorganisme yang bakteri, protozoa, virus, algae, serta cendawan atau jamur mikroskopik. Mikroorganisme tersebut memiliki struktur dan fungsi kehidupan yang kompleks serta peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Dalam bidang kesehatan, mikrobiologi membantu mengenali mikroba, penyebab penyakit, serta manfaatkannya dalam pembuatan vaksin, antibiotik, dan probiotik. Pada bidang industri, mikroba digunakan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti enzim, alkohol, dan biofuel melalui proses fermentasi. Kemudian ada ruang lingkupnya mencakup aspek dasar, yaitu morfologi, fisiologi, genetika, dan ekologi mikroba, serta aspek terapan yang berhubungan dengan kesehatan industri, lingkungan, dan pangan. Secara umum, ruang lingkup mikrobiologi terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu mikrobiologi medis, yaitu mempelajari mikroba, penyebab penyakit, dan interaksi mikroba dengan sistem imun tubuh manusia. Yang kedua, mikrobiologi industri, yaitu memanfaatkan mikroba dalam proses produksi bahan kimia, antibiotik, enzim, dan minuman fermentasi. Yang ketiga, mikrobiologi pangan, yaitu meneliti peran mikroba dalam pengelolaan pengawetan serta keamanan pangan. Yang terakhir, mikrobiologi lingkungan, itu mengkaji hubungan mikroba dengan ekosistem termasuk perannya dalam siklus biokimia dan bioremediasi. Selanjutnya ada perbandingan mikroba prokariotik dan eukariotik. Nah, perbedaannya itu ada ukuran sel, inti sel, organel, flagela, dan glikolisis dan dinding sel. Yang pertama, ukuran sel prokariotik itu memiliki diameter 2 mikrometer, sedangkan eukariotik itu memiliki 10-100 mikrometer. Nah, prokariotik itu cukup kecil, sedangkan eukariotik itu cukup besar. Nah, inti sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti, kemudian tidak nyata dan tidak tampak dan tersebar dalam sitoplasma, tidak ada anak inti selnya. Sedangkan eukariotik itu inti selnya nyata dan memiliki membran anak sel. Kemudian organel, yaitu prokariotik tidak ada, sedangkan eukariotik itu ada. Semua organel terbungkus membran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan lisosom. Nah, kemudian ada flagela. Prokariotik mengandung 2 protein, sedangkan eukariotik itu tersusun atas banyak mikrotubula. Yang selanjutnya glikolisis. Nah, prokariotik yaitu dalam bentuk kapsulnya itu lapisannya berlendir, sedangkan pada sel eukariotik itu terdapat pada sel yang tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya dinding sel. Sel prokariotik memiliki dinding sel cukup kompleks dan cukup komponen. Sedangkan eukariotik itu memiliki dinding sel komposisi kimia yang sederhana. Selanjutnya ada karakteristik morfologi dan fisiologi bakteri, archaea, dan virus. Yang pertama ada bakteri. Bakteri memiliki berbagai tubuh mikroskopis yang menjadi dasar pengelompokan morfologinya. Bentuk utamanya yaitu kokus, bulat, basil itu batang, spirillum itu spiral, vibrio itu koma. Nah, kemudian ada dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglykan, nurain yang memberikan bentuk dan kekuatan sel. Berdasarkan struktur dinding selnya itu dibagi menjadi 2, yaitu gram positif, gram negatif. Nah, gram positif itu memiliki lapisan peptidoglikan tebal yang berwarna ungu pada pewarnaan gram. Kemudian gram negatif itu memiliki lapisan
Dolikan itu dilapisi membran luar dan sehingga berwarna merah muda pada pewarnaan gram. Kemudian ada reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri itu secara aksesual itu melalui pembelahan biner, yaitu satu sel membelah menjadi dua sel identiknya secara cepat. Selain itu, bakteri juga mampu melakukan transfer genetik horizontal, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang kedua ada archaea. Archaea merupakan mikroorganisme prokariotik yang mirip bakteri tetapi memiliki perbedaan penting secara biokimia dan genetik. Dinding sel archaea tidak mengandung peptidoglykan melainkan tersusun dari pseudopeptidoglykan atau protein kompleks. Kemudian ada lingkungan ekstrim tempat hidupnya archaea. Archaea dikenal juga sebagai mikroba ekstremofil, hidup di lingkungan yang sulit ditempati organisme lainnya, antara lain yaitu termofil ekstrim, halofil ekstrim, asidofil, dan metanogen. Yang ketiga ada virus. Virus bukan sel hidup sejati, tapi melainkan entitas aseluler yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu asam nukleat, DNA atau RNA, berfungsi sebagai materi genetik. Yang kedua, kapsid, yaitu selubung pelindung yang tersusun dari protein. Cara replikasi virus tidak dapat bereplikasi sendiri karena tidak memiliki sistem metabolisme. Proses replikasi terjadinya melalui dua siklus utama, yaitu siklus litik dan siklus isogenik. Nah, selanjutnya ada mikroorganisme eukariotik. Karakteristik umum fungi dan protista yaitu fungi merupakan organisme eukariotik heterotrof yang memperoleh makanan dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan. Dinding sel fungi tersusun dari kitin, bukan selulosa seperti pada tumbuhan. Tumbuhnya umumnya tersusun atas benang-benang halus yang disebut hifa yang membentuk jaringan meselium. Terus beberapa fungi seperti Saccharomyces cerevisiae bermanfaat untuk fermentasi, sedangkan Aspergillus flavus berbahaya karena menghasilkan racun aflatoksin. Protista merupakan kelompok organisme eukariotik, sedangkan yang sebagian besar hidup di lingkungan lembab atau perairan itu umumnya uniseluler. Nah, protista itu memiliki cara hidup yang beragam. Ada yang autotrof, mampu berfotosintesis, yaitu mesotrof. Beberapa memiliki alat gerak seperti flagella, cilia, atau pseudopodia. Sedangkan Plasmodium falciparum bersifat negatif karena menyebabkan malaria. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba yaitu yang pertama ada suhu. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim tumbuh optimal pada suhu 25-40 derajat Celcius, sedangkan suhu ekstrim dapat memperlambatkan atau menghentikan pertumbuhan. Yang kedua, nilai pH mempengaruhi kestabilan enzim dan permeabilitas membran. Umumnya bakteri tumbuh baik pada pH netral, sedangkan jamur tahan pada kondisi asam. Yang ketiga, nutrisi. Nutrisi itu seperti karbon, nitrogen, dan mineral mikro diperlukan untuk membentukkan komponen sel dan energi metabolik. Yang terakhir ada oksigen. Kebutuhan oksigen menentukan tipe respirasi mikroba baik aerob, anaerob maupun fakultatif. Nah, kemudian ada kurva ini, kurva pertumbuhan ini adalah peningkatan jumlah sel dalam suatu populasi, bukan hanya bertambah besar dalam kondisi tertutup batch kultur. Misalnya dalam tabung reaksi atau elemen, mikroba tumbuh mengikuti pola tertentu yang dikenal sebagai kurva pertumbuhan mikroba. Nah, kurva ini menggambarkan perubahan jumlah sel atau massa biomasa terhadap waktu dan terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama fase lag, yang kedua fase log, yang ketiga fase
stasioner. Yang pertama, fase lag itu mikroba dipindahkan ke medium baru. Pada fase ini pertambahan jumlah sel belum terlihat, tetapi aktivitas metabolisme tinggi karena mikroba sedang mesintesis enzim dan molekul yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Fase log itu mulai membelah diri dengan cepat dan teratur. Kondisi lingkungannya itu sangat mendukung, nutrisi cukup, limbah sedikit, dan pH optimal. Yang ketiga, fase stasioner. Stasioner itu mulai melambat dan berhenti karena nutrisi menipis, pH berubah, dan limbah metabolik menumpuk. Jumlah selnya itu sama jumlah sel mati. Yang terakhir ada fase kematian. Fase kematian itu nutrisi habis dan limbah beracun menumpuk menyebabkan kematian sel meningkat drastis. Nah, kemudian di situ itu ada laju kematian, bisa eksponensial seperti pada fase log, tetapi ke arahnya itu sebaliknya. Dan sebagian mikroba mungkin bertahan dalam untuk endospora atau sel dorman. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.